Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba 'indaka يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. استركم يا أهل دربي ويا أهل الباطن ويا أهل نوبتي وإلى النور. أما بعد. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memilih dan mentakdir kita untuk bisa hadir. Sama-sama kita duduk di masjid yang mulia ini, kita niat beriktikaf dan sama-sama kita duduk untuk menghidupkan ilmu yang menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini semua kita semakin dekat kepada Allah dan kelak di akhirat didekatkan kepada Rasulullah, masuk surga bersama beliau setelah umur panjang, sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidarin amin. Kita masuk pada hikmah yang ke-116. As-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub wastiftahun li babil ghuyub. As-salatu, salat, tuhratun adalah pembersih, penyuci, lil qulub untuk hati-hati kita, min adnasid dunub dari kotoran-kotoran dosa, wastiftahun dan salat itu adalah pembuka, libabil ghuyub untuk pintu sesuatu yang gaib atau sesuatu yang belum tampak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah kemarin Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu menasihatkan kalau kita ibadah lebih-lebih sholat, jangan asal sholat, tapi benar-benar dinikmati itu ibadah, jangan terburu-buru dan seterusnya. Lebih-lebih ibadah yang menjadi inti semua ibadah, yakni sholat lima waktu. Sholat ini kata beliau setidaknya ada dua faedah. Faedah pertama adalah tuhratun lil qulub min adnasid dunub. Salat itu adalah pembersih bagi kita, pembersih bagi hati kita dari segala macam dosa-dosa, dari segala macam kotoran-kotoran yang menyebabkan kita semua akan celaka, yakni kotoran-kotoran dosa maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu bisa menjadi pembuka pintu sesuatu yang gaib, sesuatu yang belum terjadi. Apa maksudnya? Maka sebelum masuk kedua faedah ini, sholat yang bisa membuahkan dua faedah ini adalah sholat yang benar-benar sholat. Sholat yang benar-benar sholat itu bagaimana? Yaitu sholat yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Ini secara zahir. Syarat-syarat sholat itu apa? Syarat sholat ada 8. Ini semua harus dipenuhi. Ini sebetulnya ranah fikih, tapi mboten napa-napa kita bahas sebentar. Yang pertama,
orang sebelum sholat harus bersih dari hadas besar ataupun hadas kecil, harus benar-benar bersih. Kalau punya hadas besar berarti wajib mandi, kalau punya hadas kecil berarti wajib wudhu. Wudhunya harus benar. Fardu wudhu ada 6. Wudhu niku minimalnya supaya sah itu ketika kita membasuh wajah di hati niat wudhu, sadar kalau kita itu sedang wudhu. Ini baca nawaitul wudhu'a dan seterusnya itu sunnah. Yang paling penting adalah ketika kita pertama kali membasuh wajah begini, di hati kita niat wudhu. Terus wajah harus dibasuh dengan sempurna, dari tempat tumbuh rambut sampai ke akhir dagu dan sampai ke telinga hingga telinga. Niki harus kebasuh semua. Makanya ketika wudhu supaya benar-benar sempurna itu harus kita ratakan dengan tangan. Ini saya contohkan. Kita ratakan dengan tangan sampai ke atas begini, kemudian sampai telinga kita kenakan begini. Terus ini bagian kiri kalau bisa kita pakai begini untuk membersihkan dari mata, dari pinggir sini masuk ke bagian ujung ini, pojok ini. Tujuannya apa? Biar bersih dari tai mata, terutama ketika bangun subuh. Sebab apa? Kalau ada orang wudhu, tai mata di pojokan masih istiqomah nempel, ini wudhunya nggak sah. Jadi harus benar-benar ketika wudhu itu meratakan dengan tangan dan harus mata itu dibersihkan, benar-benar dibersihkan dari tai mata. Kalau sampai ada di pojokan, maka tidak sah wudhunya. Dibasuh sunnah 3 kali. Setelah itu tangan dibasuh sampai siku. Siku harus terbasuh di atasnya sedikit. Nek siku pas ini tidak sah wudhunya, harus lebih minimal lebih sedikit. Syukur-syukur pol kelek mriki. Nah, niku tambah bagus. Dibasuh dengan rata kanan kiri. Kemudian setelah itu mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala itu harus di bagian kepala. Kadang-kadang orang ngusap kepala ini kok temriki. Ting 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 ting. Nah, temriki. Ini masih bahaya ini. Ini masih kena wilayah wajah. Jadi agak ke atas ke ubun-ubun. Ngusape ten ubun-ubun mriki. Jangan di sini tok. Kadang wudhu saya lihat tuh banyak kejadian ting 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 ting. Ini tok. Ini masih wajah, nggak sah nanti. Agak tarik ke atas. Ojo iman rambutnya. Oh iman disampun ya. Sampun murgoni piro sih. Jadi agak ke atas. Syukur-syukur begini. Itu lebih sunnah lagi. Minimal di atas ubun-ubun sini. Jangan di sini. Khawatirnya nggak sah. Nah, kurang ke atas nggak sah nanti. Kemudian setelah itu telinga sunnah, jangan usap boleh, enggak ya enggak apa-apa, wudhunya tetap sah. Kaki dibasuh sampai mata kaki. Ini mata kaki polok nih dibasuh di atasnya. Nah, kalau sudah begitu selesai wudhunya benar, sholat. Dia berarti suci dari hadas kecil. Kalau dia dari hadas besar maka wajib mandi dengan seluruh tubuhnya benar-benar rata dengan air. Nah, kemudian setelah itu nutup aurat. Nutup aurat harus benar-benar ditutup auratnya dengan sempurna. Laki-laki dari pusar sampai lutut harus ditutup di atas pusar dan di bawah lutut sedikit. Nggak boleh ngepres. Nah, laki-laki harus pakai sarung tambah baju, wis nutupnya sempurna sudah. Yang perlu diperhatikan itu wanita. Wanita kalau nutup mau kena maka hati-hati. Jangan sampai mau kenanya begini. Dagunya kelihatan, tidak sah. Harus di ujung dagu begini. Terus rambutnya tidak boleh ada satupun yang kelihatan. Kalau kelihatan melewer satu, tidak sah karena auratnya kelihatan, sholatnya nanti tidak sah. Setelah ditutup sempurna, baru menghadap kiblat, masuk waktu, sudah adzan, memang sudah waktunya. Terus faham sholat itu adalah hukumnya wajib. Nah, dan apa itu? Menjauhi segala yang membatalkan sholat dan seterusnya. Kalau sudah siap seperti itu baru dia melaksanakan sholat. Nah, ketika sholat takbiratul ihram Allahu Akbar itu hati harus niat dengan 3 niat.
niat apa sholat fardu maghrib itu harus sadar, hatinya sadar. 3 ini, sholat fardu maghrib, sholat fardu isya, sholat fardu subuh, sholat fardu duhur, sholat fardu asar. 3 ini harus sadar ketika Allahu Akbar. Kecuali nek Jumat, kalau Jumat 3, sholat fardu Jumat makmum atau imam 4 ya kalau Jumat. Kalau sholat yang lain 5 waktu 3. Itu ketika takbir Allahu Akbar harus sadar 3 ini. Nggak perlu diucapkan dalam hati sholli fardhul Jumat, sholli fardhul maghrib, nggak perlu diucapkan, intinya sadar Allahu Akbar, sadar sedang sholat apa. Itu niat itu begitu, nggak perlu diomong nanti sholli Allah, dengan hati tergambar suara sholli fardhul, tidak. Pokoknya sadar mawon Allahu Akbar, udah selesai itu niat. Okay. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah, bacanya dari Bismillah sampai waladhdallin harus didengar suara. Maksudnya suaranya didengar telinganya sendiri, bisik-bisik. Kalau ada satu huruf dibaca di dalam hati, maka Fatihahnya nggak sah. Kalau Fatihahnya nggak sah, sholatnya tidak sah. Setelah itu rukuk tumakninah, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baca sekali boleh, 3 kali sempurna. Kemudian sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu, itu sunnah dibaca. Umpama tidak baca gimana? Nggak apa-apa. Sunnah itu, yang wajib itu Al-Fatihah. Kemudian sujud, subhana rabbiyal a'la, duduk rabbighfirli warhamni wajiburni dan seterusnya. Itu sunnah semua. Kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat akhir seperti itu, bangkit, kemudian seperti itu sama. Tahiyat akhir sama, bacaannya dari at-tahiyatul mubarakatus sampai akhir itu harus dibaca pakai suara, jangan dibaca di dalam hati. Kalau dibaca di dalam hati tidak sah. Ada bacaan yang wajib dibaca pakai suara, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah, kemudian at-tahiyat akhir, sholawat sampai salamnya. 3 ini wajib semuanya harus dibaca pakai suara. Intinya ketika sholat kita baca pakai suara sekira telinga kita dengar. Jangan sampai bacaan sholat Al-Fatihah atau yang lain tadi yang wajib, sholawat, salam, assalamualaikum, salam pertama, itu kan wajib. Niku kok dibaca dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Nah, kalau sholat sudah seperti ini, berarti ini yang namanya benar-benar sholat, nggak sekedar sholat. Kalau cuma jenggot itu bocor hati, ya itu cuma sholat-sholatan nih berarti. Sholat-sholat yang benar adalah yang seperti ini, sesuai dengan aturan fikih yang telah diatur oleh para ulama, dan tentunya itu semua dari Rasulullah SAW. Usollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kita itu bisa lihat Rasulullah sholat kan? Tidak bisa. Kita bisa lihat Rasulullah ya dari guru kita melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya terus sampai sahabat, terus sampai Rasulullah SAW. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, sholatnya Rasulullah adalah seperti yang diajarkan para ulama kita tadi itu, terutama bacaan-bacaannya harus dibaca dipakai suara, jangan dibaca di dalam hati. Nah, ini fikih sholat dan wudhu secara ringkas. Kalau sudah seperti itu, maka sholat ini berpotensi punya 2 faedah kata beliau. Faedah pertama apa? Tuhratun lil qulub, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa. Sebagaimana Nabi menggambarkan dengan gamblang ketika beliau saat itu membuat perumpamaan di depan para sahabat, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kala yaumin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian andaikan di depan pintu rumah kalian itu ada sungai yang begitu jernih mengalir? Rumahnya di depan sungai. Terus salah satu dari kalian yang punya rumah itu dia 1 hari mandi 5 kali. Karena dua kolam dewe, kolam alam sih gratis, nggak perlu gawe. Dia punya rumah, depannya ada sungai yang jernih, dia mandi 5 kali.
Apakah orang yang mandi 5 kali tersebut masih ada kotoran? Keringetnya cek mambu, atau bau elup apa ngelepus semeter geblak koncone, apakah mambu wong sing wis adus ping 5? Maka dijawab oleh para sahabat, la yabqa min daranihi syai'. Ya ndak, Rasulullah, ndak mungkin kotor mandi 5 kali. Orang normalnya mandi 2 kali aja udah bersih, pagi dan sore. Minimal mandi sekali aja sudah cukup, terutama di daerah yang sulit air, itu mandi sekali. Malah daerah-daerah yang sulit air 2 hari 3 hari mandinya baru sekali. Saya dulu pernah mondok di daerah Grobogan niku, wangel banyu, adus niku udah berjalan 10 kilo niku 3 hari bahkan seminggu ada yang mandi cuma sekali ya? Karena nggak ada air cuma dibuat wudhu sama dibuat kalau buang hajat, sulit air, prihatin tenang ya. Nek kula panjenengan banyune akeh gak pernah mikir seperti itu, tapi di daerah yang minim airnya ini terjadi. Apalagi dulu saya di Grobogan itu santrine akeh, banyune gak ono, wis tenang ya. Adus niku pirang dino lagi adus sekali. Nek gak niat mondok tenan wis gak kerasan, mulai cabut langsung. Dapat 1 hari 2 hari mulai ya. Apalagi kok iso setahun 2 tahun, wah ya hebat berarti. Adus niku gak iso, kecuali harus jalan begitu jauhnya. Nah ini andaikan ada orang mandinya 5 kali, apakah kotor? Enggak, wahai Nabi, pasti bersih sudah. Satu pun kotoran tidak akan ada. Maka Nabi terus menimpali mereka, fadzalika matsalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Wahai para sahabatku, seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita semua, agar dosa-dosa, kotoran-kotoran yang ada di hati kita benar-benar bersih sebersih-bersihnya. Justru sholat 5 waktu itu kalau orang faham, dia akan sangat terima kasih sama Allah. Kenapa? Karena sebagai bentuk pembersih yang langsung diberikan oleh Allah untuk kita sehari 5 kali. Kita ini hidup di dunia, apane dunia zaman akhir, apane cah nom, apane cek al jomblo, cek jomblo, waduh niku golek dosa niku gampang. Apane cekelane HP niki kan setan gepeng gitu. Wes HP ini isine gak karu-karuan, scroll sing didelok macam-macam udah. Mau orang India, orang Afrika, orang Amerika, model apa iso. Apalagi sudah dia wes pergaulannya juga macam-macam, narkoba lewat HP, semuanya lewat HP. Dosa kita itu di zaman akhir wes panen. Dosa tok metu wis dosa, ono sithik dosa tok. Kita ini ibarat orang yang kotoran itu sudah tiap hari kena kotoran. Nah, saking sayangnya Allah kon salat 5 waktu biar bersih itu semua kotoran-kotoran dosa. Kalau orang faham, ini menunjukkan betapa perhatiannya, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. 5 kali dalam sehari kita dibersihkan, langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah, siapa kita? Kita ini makhluk yang hina dina, tidak ada apa-apanya. Kita ini kalau bukan karena ajaran yang dibawa Rasulullah, bukan karena risalah yang diberikan oleh Allah melalui para nabinya, kita ini nilainya apa? Kalau cuma sekedar setiap hari makan, minum, kawin, terus numpuk-numpuk ini, numpuk-numpuk itu, ya selain manusia banyak ya. Kita ini manusia yang sebetulnya la ilaha illallah, tidak ada nilainya kalau kita tidak mengikuti ajaran Nabi SAW ya. Apa yang mau kita banggakan? Kekayaan, ganteng ya, tua ya tempot elek jadi gitu. Ayune ya apa meneh padha ya. Apa meneh nek wis mati gak iso apa-apa, sapa sing gelem ngawin iki lho, wanita tercantik di dunia tapi mati, sapa sing ngape gelem? Lho ana sing gelem. Dibuat akhirnya dikubur di dalam tanah, jadi makanan cacing tanah, dan nanti akan hancur, baunya lebih bau daripada bangkai-bangkai hewan-hewan yang lain. Bangkai manusia itu jauh lebih bau daripada bangkai makhluk yang lain. Kita ini siapa? Sebetulnya kita ini makhluk yang
Ya Allah, tidak ada nilainya. Tapi saking sayangnya Allah ngangkat kita dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, yaitu diantaranya sholat. Subhanallah, yang tiap hari kita ini dosa bisa dihapus setiap saatnya dengan sholat 5 waktu. Justru orang tuh kalau paham, dia akan eman tidak sholat. Oh, sholat ini pembersih yang langsung diberikan oleh Allah. Saking perhatian dan sayangnya Allah, Allah tahu kita ini banyak dosa. Karena itu 5 kali kita dimandikan, dicuci alias dibersihkan dengan sholat tadi itu. Maka ini nikmat besar, sholat 5 waktu itu. Jangan disia-siakan. Ada satu orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Saat itu dia ngomong sama Nabi, ini asabtu haddan, wahai Rasulullah, aku ini sudah layak untuk engkau hukum. Engkau hukum wahai Nabi karena aku melakukan dosa besar. Nabi saat itu diam dok. Ngulangi lagi, wahai Rasulullah, aku ini melakukan maksiat dosa besar, sudah layak untuk dihukum wahai Nabi. Diulang-ulang, Rasulullah diam dok. Akhirnya setelah itu masuk waktu sholat, diajak sholat sama Rasul. Ayo sholat dulu, sholat. Setelah selesai sholat, orang itu lapor lagi, wahai Rasulullah, aku ini punya dosa besar, aku ini harus dihukum wahai Nabi. Aku siap engkau hukum wahai Rasulullah. Maka saat itu Nabi negur, ar-ra'aita hina kharajta min baitik alaysa qad tawadda'ta fa ahsanta al-wudu' thumma syahidta ma'ana shalah fa innallaha qad ghafara laka haddak. Kamu tahu enggak? Kamu tadi datang dari rumah ke sini, ke masjid, temui saya. Kamu sudah wudu kan? Kamu kemudian sholat sama saya kan? Ketahuilah sholat yang kamu kerjakan jamaah di masjid, itu telah menghapus semua dosa-dosa yang kamu lakukan. Subhanallah. Sholat jamaah di masjid menghapus dosa. Bahkan dosa bukan hanya dosa-dosa kecil, dosa besar pun bisa dihapus oleh Allah dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu lebih-lebih berjamaah ke masjid. Asal kita benar-benar pengen diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang sudah ngaku pengen dihukum, tapi dijak sholat sama Nabi, dosa-dosamu wes diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu benar sekali kata beliau, sholat ini faedah pertama adalah membersihkan diri kita, hati kita dari semua kotoran-kotoran dosa, bahkan bukan hanya dosa-dosa kecil. Kalau sholat ini kita laksanakan dengan benar, apalagi jamaahnya di masjid, maka dosa-dosa yang besar pun bisa diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah berkah kita melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, sholat ini adalah pintu sebagai pembuka, kunci dari pintu sesuatu yang belum terjadi. Maksudnya apa? Kata Syekh Al-Buti, maksud dari hikmah beliau ini, sholat itu kalau dilaksanakan dengan baik, dengan benar, apalagi dia khusyuk dalam sholat, maka bisa menjadi kunci dari segala sesuatu yang belum terjadi. Segala sesuatu yang belum terjadi di depan kita nggak tahu. 1 menit lagi yang kejadian apa untuk kita nggak tahu. 5 menit, apalagi setengah jam, apalagi 1 jam, apalagi sehari, apalagi sebulan, apalagi nggak tahu apa yang terjadi di depan. Sesuatu yang gaib yang belum terjadi. Nah itu bisa jadi kunci pembuka keberkahan. Alias apa? Komunikasi sholat di jogo tenanan itu ketika mungkin dia seharusnya kena musibah yang sangat berat, gara-gara dia ahli sholat, musibah itu ringan. Harusnya dia itu kena musibah yang parah, tapi karena dia ahli sholat, musibah itu kena 50% atau mungkin 30% aja. Diringankan oleh Allah sebagai kunci pembuka dari segala kesulitan yang belum terjadi, yang kita nggak tahu nanti di depan. Atau sebaliknya, sholat itu akan menjadi kunci kebaikan, pembuka dari segala sesuatu yang belum terbuka karena kita sholat akhirnya yang semula mungkin kesulitan dia dalam masalah dibuka gara-gara dia ahli sholat, sedikit demi sedikit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu pembuka dari segala pintu sesuatu yang belum terjadi, baik untuk menolak bala ataupun membuka kebaikan yang belum terbuka. Itu bisa dibuka semua dengan sholat asal kita melaksanakan dengan sebenar-benarnya. Karena itu Allah langsung memerintahkan Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk wasiat sholat ini bukan hanya kepada umatnya, bahkan kepada ahlul baitnya, keluarganya. Wa'mur ahlaka bis sholah,
Wahai Nabi Muhammad, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan sabar untuk terus jadi orang yang ahli sholat. Walaupun mungkin gangguan, walaupun mungkin gemerlap dunia ini, ada yang ngajak untuk kita semakin jauh dari Allah, untuk kita nggak sholat, tetap sabar, tetap jadi orang ahli sholat. Kamu dan keluargamu perintah jadi orang yang ahli benar-benar sholat, benar-benar ahli sholat. La nas'aluka rizqa, maka aku nggak akan meminta kepadamu rizki. Nahnu narzukuk, aku yang akan memberikan rizki. Rizki itu macam-macam, diberi rizki sehat, badannya, anaknya, istrinya, diberi rizki. Napa niku ketenangan hati, hidupnya tenang, ya diberi rizki, bisa uang dan seterusnya. Rizki itu macam-macam. Ya. Rizki tambah, ahli ibadah tambah, istiqomah, itu rizki yang terbesar. Nah, rezeki duit itu rezeki yang paling masih bawah itu. Ya. Karena orang diberi rezeki uang itu belum tentu uang itu jadikan dia semakin mulia di sisi Allah. Kadang-kadang gara-gara uangnya banyak tambah lupa. Jangankan kita kelas orang biasa, sahabat Rasulullah dulu kan ada yang namanya Sa'labah, kita sudah terkenal itu. Awalnya orang miskin, gak ada apa-apa, ahli ibadah istiqomah, kaya raya, hilang kabeh ibadah. Akhirnya jadi orang munafik, naudzubillah min dzalik. Karena itu rizki yang paling besar adalah saat kita diberi kesehatan terus istiqomah ibadah. Itu rizki yang terbesar. Nah, adapun rizki-rizki yang lain ya kita minta dilancarkan oleh Allah. Tapi melalui sholat itu adalah kunci yang paling kuat agar semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan sampai kita dan keluarga kita ternyata menjadi orang-orang yang jauh daripada sholat. Ternyata keluarga kita ada di dalam rumah kita orang-orang yang tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Di zaman akhir niku sholat ini adalah ibadah yang sudah nggak dipedulikan lagi oleh umat. Padahal sholat ini ibadahnya ibadah paling besar dan paling pentingnya ibadah ya sholat. Tidak ada yang lain sudah. Pengen dapat kebaikan dunia akhirat, pengen mulai hidupnya berubah, maka rubah sholatnya yang tenang. Ini nanti akan berubah itu, kehidupannya akan dirubah oleh Allah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Maka ini nasihat yang luar biasa dari beliau. Salat ini setidaknya punya dua faedah itu tadi, mengampuni semua dosa dan bisa membuka segala pintu-pintu yang masih tertutup. Dari kebaikan akan dibuka oleh Allah dan dari bala akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah kita mau melaksanakan sholat dengan benar. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli sholat, keluarga kita menjadi orang-orang yang ahli sholat sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang benar-benar melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya dan jadikan keturunanku orang-orang yang ahli sholat. Amin. Allahumma amin. Minta maaf. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.